Dari awal kau masuk, kau tunjukkan batu Hajar Aswad, kau pikir itu Tuhan kami. Sakit nanti kau kan? Datang nanti si Dosma, pengejar, laporkan. Orang lagi tablik menyambut bulan suci Ramadan, dibilang demo. Nah itulah kau, otak bocor. Makanya kurangi makan babi, sehingga tabiatmu jangan seperti tabiat babi gitu loh. Bawa ke sini. Yang pasti tidak pernah kepada orang yang pemilih Mekah itu cuma. Apa pula kau? Apa pula Iya. kau bahas? Kenapa kau bahas Mekah? Ada apa kau bahas Ya, itu Mekah? kan Allahmu di situ cuma. Maksudnya gimana? Negeri Mekah itu. Ya, sekarang patung itu Allahmu. Sekarang ku tanya kau, ilah Israel apakah pemilik kota Mekah atau bukan? Nangis kau kan? Bukan. Allahmu itu pemilik batu itu cuma. Lucu. Teman-teman, tengoklah. Ilah Israel katanya bukan ilah untuk kota Mekah. Kasihan kali. Itu kan pemilik. Parah kau. Batu persegi itu kan Allahmu Tuhan, itu. sekarang ku ulang lagi. Tuhannya Yesus, yang mengutus Yesus, apakah bukan Tuhan bagi kota Mekah? Pemilik Mekah itu kau disuruh menyembah. Ku tanya samamu, apakah Tuhan yang disembah Yesus itu bukan Tuhannya kota Mekah? Kenapa kalian mencuri budaya agama? Iya. Mulai mabok. Iya. Kulang lagi. Kenapa kau Tuhan, dengar kawan, dengar kawan. Ini ilmu. Ini ilmu kawan. Ini ilmu supaya otakmu enggak Kenapa kau berkarat. disuruh diperintahkan keliling Mekah? Ku tanya samamu. Iya, kenapa kau disuruh kelilingin Apakah itu, Tuhannya? ya. Dengar, Bukankah itu budaya atau penyembah pagan cuma? enggak bicara sendiri dia. Yang pagan itu yang menyembah makhluk, yang menyembah setan. Itu pagan. Itu kan nenek moyangnya Muhammad. Nenek moyangnya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah roh. Itu Kau menyembah roh tidak? kelili patung itu apa? Kau menyembah roh tidak? Ku tanya dulu samamu. Kau menyembah roh tidak? Ayo, ku tanya samamu. Apakah kamu Kristen itu menyembah roh? Ya atau tidak? Sama dia saja kau takut cuma masa cuma macet internasional. Ku ulang lagi pertanyaan saya. Ku ulang lagi sekali lagi. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ini korbannya ya kalian ya. Jadi kalau diajari oleh Sekali lagi ku tanya, tengoklah saudara-saudara Kristenku Indonesia, tengoklah ini wakilmu nih. Ku tanya, apakah Kristen itu penyembah roh? Inilah. Ya. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ditanya, kenapa Anda kau kelilingi dan mencuri budaya nenek moyang penyembah? Tidak ada urusan, itu tradisi kami. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Kristen penyembah roh? Ya, benar. Ya, benar. Penyembah roh. Roh adalah Bentar. Dalam Yohanes 4 ayat 24. iya betul. Roh adalah Jadi tunggu Ya udah. dulu. Bang Robert. roh adalah Robert pingsan. Tadi Bentar lagi. roh adalah Elohim itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah saya tidak tanya Elohim, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Saya tanya kau, roh adalah sama saya. Saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Roh adalah Saya ulang lagi. Roh adalah Maksudnya roh adalah apa? ya, roh itu apa? Roh adalah Makhluk halus. makhluk halus. Berarti kamu penyembah makhluk halus gitu? Kalau apa? Kamu mau apa? Mau ngomong apa? ya jangan gitulah. Saya bisa kasih tunjuk terjemahan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Apa? Ruh Kudus. Nenekmu kiper. Sekarang kamu udah paham bahwa kau penyembah roh, makhluk halus? Udah paham? Tahu tidak sehina-hinanya nama di sisi Allah siapa? Kamu sudah paham? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Saya. Enggak, aku tanya dulu. Kamu jelaskan. Kamu sudah paham kalau kau itu penyembah roh? Ini cuma.
Apa itu? Udah kau Apa Dulu itu? bro. Apa itu? Apa itu? Sisi Allah. Ini betul Itu, anu Fatina ini. itu Tuhan atau batu? Ini Tuhanmu di sini pemilik Kata siapa itu Tuhanku? Kata siapa? Tuhanmu. Kata siapa itu Bro, Tuhanku? ini Kata saya. Apakah ada dalil? Enggak, saya mau tanya udah kau cium ini, udah kau cium. Apakah ada dalil? Bang Injil. Ini betul. Apakah Itu ada betul dalil? anu. Enggak bang. Apakah ada dalil? Injil. Apakah ada Enggak, dalil jawab kalau dulu, itu pertanyaan Tuhan? Sudah kau cium ini, udah kau cium ini. Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Udah kau cium Enggak. dulu ini, udah kau cium. Nama kau itu dari mana Injil? Nama kau itu dari mana itu Injil itu? Ini enggak usah kemana-mana. Dari mana ini itu? udah kau Longor, cium kurang ajar. ini. Ya itu Itu Hajar Injil. Aswad. Itu batu. Terus apa masalahnya? Udah kau cium, udah ditanya. Udah, aku, udah. kau cium ini. Udah saya cium, udah. Udah. Terus apa Siapa masalahnya? Ya, rasanya? terus Ber- Injil, jangan kayak gitu Injil. apa rasanya? Kamu dengar Baru nggak tahu omongan itu saya memang. itu? Bahlulnya bahlul. Oh, tunjukkan Itu kayak batu. gitu Injil nggak baik. Itu batu. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah di dalam Bible mereka semua memiliki batu tugu. Semua nabi yang diutus kepada Bani Israel itu ada batu tugu. Batu tugunya itu ada di mesbah. Mereka mengelilingi batu tugu itu. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Biasanya itu kami. Itu udah biasa. Agama samawi itu begitu. Sama saya Itu cuma kura-kurai saya itu tertulis di dalam Bible yang kalian rampok dari agama Yahudi. Santai kalian, santai. Sekarang saya tanya samamu, kalau orang Yahudi mengelilingi mesbah, orang Islam mengelilingi juga mesbah, kamu Kristen kenapa justru kemudian menyembah makhluk yang punya batu zakar? Jawab coba. karena ya mau dijawab pun nggak bisa dijawab, santai Karena lah. Elohim punya batu sakar gitu. Bukan. Nah, terus kenapa sembahanmu punya batu sakar sementara Yahudi tidak? Kan mau dijawab gimana sih? Iya, ini kan kita tiktokan. Kau katakan orang Yahudi tidak menyembah makhluk yang punya batu sakar, sedangkan kamu menyembah makhluk yang punya batu sakar. Sembahanmu sama enggak? Aduh, batu jakar. Aduh. Batu jakar, bro. Kamu kena juga dengan Allah kamu. Allah saya bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu punya batu sakar. Betul? Enggak betul. Berarti Yesus tidak ada batu sakarnya? Batu jakar itu maksudmu apa? Alamak. Inilah macet. 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 Padahal di dalam Bible itu ada disebut zakar kuda, pura-pura nggak tahu. Nah, kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, dengar, Kolose 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus juga itu adalah Tuhanmu ilahi. Jadi jangan kau bawa batu, perlihatkan batu di sini. Saya kalau perlihatkan foto batu sakar, mampus kau. Mampus kau. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Baca. Mampus kau kan? Mampus kau kan? Nah, kau tunjuk pula batu. Nanti kalau kusuruh Bunda Rahma buka kamera tunjukkan foto batu sakar, mampus kau. Kutanya ulang samamu, Kolose 2 nomor 9. Betulkah biji sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu? Tidak. Berarti kau ingkar terhadap kitabmu. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dulu Kolose 2 nomor 9, baca. Saya pingin dengar. Udah. Kamu baca dulu Kolose 2 nomor 9.
Itu nggak bisa. Enggak. Kau baca Kamu Kolose 2 nomor 9 dulu. Baca dulu 2 Kolose. Enggak, kamu Kolose tidak mengejar statement kamu. Saya butuh dalil. Kolose 2 nomor 9. Di situ diterangkan bahwa biji sakarnya Yesus kepenuhan ilahi. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Hei, ini yang mencuri kata Injil, masih mau kau? Pakai lambang bendera negaraku lagi kau, Bahlul. Si Injil ini saya ngomong ini si Adi Saputra. Enggak, ini temanmu yang menghujat tadi nih, yang tunjukkan batu ini, sekutanya. Mau enggak kau kusuruh Bunda Rahma buka gambar batu sakar? Nah, itu sembahanmu itu, mau enggak? Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus kepenuhan keilahian. Masih mau kau datang besok? Hah? Bahkan lubang pantatnya pun kepenuhan ilahi. Si mau kau lihat? Berarti penyembah nonot, Bang. Penyembah nonot berarti. Iya, penyembah nonot mereka ini. Gawat, Bang. Aduh, gila. Kolose 2 nomor 9. Itu belum apa-apa loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa Tuhan kau itu yang bermata 7 bertanduk 7 itu apa? Inkarnasi menjadi manusia. Nah, sebagai manusia ada nggak batu sakarnya? Ada. Masih mau datang besok? Maju. Coba kamu jelaskan kepada saya. Udah kau diam dulu kau, Tante. Diam kau dulu, Tante. Ini dulu si Injil ini. Tante, diam dulu. Ini. Si Injil, bernapas kau, Injil. Bernapas kau dulu, Injil, buka napasmu dulu kau. Buka mulutmu kau dulu, diam kau. Kau pakai pula lambang negara aku tuh. Oke, angkat mulutmu. Bicara kau. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Di dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmani segala kepenuhan keilahian. Termasuk enggak tubuh Yesus kalau batu sakarnya termasuk enggak? Termasuk. Berarti batu sakarnya juga penuh keilahian. Berarti ilahimu, Tuhanmu adalah batu cilat. Para kau penyembah batu sakar kau, dompala blama. Mati orang, mati orang nggak bernapas, mati kau. Coba makanya tadi Cuma apa lagi? di sini loh, nenek moyang Muhammad ini penyembah mengiring Ka'bah ini, kenapa anda ikuti penyembah pagang semua? Lah, tidak ada orang menyembah Ka'bah, Bahlul. Mana ada orang menyembah Ka'bah? Ka'bah itu adalah Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku. Ini loh datanya cuma. Diam. Mazmur 26 nomor 6. Daud mengelilingi Baitullah. Baca. Suku Quraisy penyembah Iya, suku Quraisy mengelilingi Ka'bah. Oke. Nabi Daud mengelilingi Ka'bah juga. Kenapa Anda mencuri budaya penyembah pagang? Mana ada penyembah pagan? Mana ada mereka menyembah Ka'bah? Mazmur 26. Coba kau buka Mazmur 26. Coba kau baca Mazmur 26. Allah kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah. Ya, coba kau buka Mazmur 26 nomor 6 coba. Udah selesaikan dulu di sini. Sudah selesai itu, udah selesai. Kau jangan menghina tujuanmu kau mau menghina. Mazmur 26 nomor 6 kau baca. Mazmur 26 nomor 6 kau mau baca. Daud mengelilingi Ka'bah. Saya bukan masuk itu ya putar. Apa lagi yang kau tanya? Apa lagi? Apa yang kau tanya? Apa? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Dan ternyata kakeknya Yesus juga mengelilingi Baitullah. Tertulis di mana itu, Nak? Mazmur 26 nomor 6. Ini yang masalah. Karena kamu bukan mengelilingi batu, menyembah batu. Nah, ini pertanyaanku, kenapa kamu curi-curi di sini? Apa itu? Ini kan budaya penyembah pagang suku Quraisy Muhammad. Kenapa kalian mengikutinya? Iya, neneknya Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah.
Iya, ini Oke. kan penyembah dewa itu, suku Nah, Quraisy. di mana dia? Di mana tertulis mereka menyembah Ka'bah? Tunjukkan coba, besarin coba. Di mana Mengelilingi Ka'bah dengan mengelilingi, budaya Quraisy. mengelilingi. Kalau mengelilingi itu Daud sudah mempraktekannya lebih dulu. Mazmur 26 Bukan itu, nomor tidak ada 6. urusan. Ini kan di luar Tidak ada urusan. Allahnya Israel ini. Allah Allah, Al-Uzza, mana Al-Manah. disembah oleh siapa di sini? Suku Quraisy sebagai putri-putri Allah. Kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah sambil melakukan puji-pujian kepada Allah Al-Uzza dan Manah. Patung-patung tiga dewi disebut sebagai tembok pelosok Mekah, termasuk di Ka'bah. Terus apa masalahnya? Maksud saya ini, kenapa Anda mengelilingi hal ini kalau zaman suku Quraisy ini dengan telajah mereka kelilingin ini? Saya jawab boleh? Di mana perintah Allah Anda melakukan hal ini? Di mana di sana? Enggak ada, makanya kau bodoh. Kenapa kalau enggak ada? Kenapa kalian mengikuti budaya suku Quraisy? Penyembah pagang. Lu, ini pagang. Apa aneh kau ini aneh. Lo kan bisa aneh lo. Nah, sekarang kau baca Mazmur 26 nomor 6 coba. Ya, Berani Anda nggak? belum jawab pertanyaanku. Di mana enggak ada? Di mana? Di mana umat Islam kemudian menyembah Ka'bah? Mengelilingi Ka'bah itu apa? Mengelilingi Tidak Ka'bah mengikuti bukan azam. menyembah Ka'bah. Kalau mengelilingi mesbah itu sudah menjadi tradisi dari nabi-nabi terdahulu. Bukan tradisi itu. Tradisi nenek moyang pagang Quraisy. Mazmur 26 nomor 6 itu apa? Tuyul. Kau paham ya? Kau Quraisy ya. Kau Quraisy dikenal sebagai kaum yang masih memegang teguh adat istiadat, kepercayaan. Terus? Oke. Dan Oke. agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oke, terus? Sebab itulah para pembesar Quraisy menolak ajaran Islam yang dianggap mereka sebagai ajaran baru. Kau ketawa? Kenapa ketawa? Hah? Ya kau sudah menjawab, berarti kaum Quraisy dengan agama Islam itu berbeda, Ya, tapi Bahlul. ditolak dengan diperangi oleh Muhammad. Akhirnya apa? Kepercayaan mereka itu diambil oleh Muhammad dan cara apa? Mengelilingi Ka'bah. Parah. Udah. Gimana pahamnya cuma? Udah. Kau berak celana. Bang Jibril minta apa? Lucu kalian. Lucu kau itu. Gimana lucunya? Maksud saya begini cuma. Ini loh. orang Quraisy, kesembahan orang bertanya suku lagi, Quraisy, bertanya lagi. kenapa kalian mengikuti? Di situ yang kau baca tadi orang Quraisy menolak agama Islam enggak? Makanya itu Muhammad ini kenapa kok mau contoh begini cuma ya. Biar otakmu itu cerdas cuma ya. Di Indonesia itu Sekarang yang kau baca itu, yang kau baca tadi itu, ada Islam dan sebelum ada Islam dan Kristen di Indonesia itu ada agama sebelum Islam dan Kristen ada agama Hindu loh. Yang ini sama dengan ada di Arab sana cuma itu sudah menjadi agama nenek moyang. Kalau kamu berbicara mengenai sama atau tidak sama, orang-orang Romawi sabar dan gantian kita sebelum Anda diturunkan, saudara, kalau Anda berbicara kesamaan, orang-orang Roma Yunani menyembah kemudian Theos, menyembah roh. Nah, kamu juga menyembah roh-roh. Orang Hindu menyembah manusia bernama Krishna. Kamu juga menyembah manusia bernama Yesus. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau itu yang kau pertanyakan. Orang Hindu punya Trimurti. Ayo, Brahma, Siwa, Wisnu. Orang Kristen punya Trinitas, Bapa, Anak, Burung Merpati. Apa bedanya? Orang-orang Roma Yunani ibadah Minggu sambil bernyanyi-nyanyi. Orang Kristen ibadah Minggu juga bernyanyi-nyanyi. Apa bedanya? Coba. Orang Roma Yunani makan babi, Kristen makan babi. Apa bedanya? Kalau itu yang kau jadikan acuan, jadi jangan kau gila permanen. Kalau kau mengatakan orang Islam mengikuti tradisi Quraisy, itu tuduhanmu. Sekarang saya bertanya samamu, kamu mengikuti tradisi siapa menyembah biji zakar?
Berarti gini cuma berarti Anda mengikuti para penyembah pagang di situ mengelilingi Ka'bah itu. Itu menurut pandanganmu. Oke, pandanganmu lo ya, pandanganmu. Bukan Sekarang saya balik pandangan nanya. saya, loh. Sekarang saya balik nanya samamu. Siapa yang kau ingin ikuti menyembah batu sakar? Jawab. Bisa kau Tidak jawab? masuk logika cara berpikirmu tuh loh Juma. Kok nggak Anda masuk mengatakan logika tadi, pula? Orang ini, orang itu, orang Assalamualaikum Sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata faktanya kan di situ mengelilingi Ka'bah itu adalah itu warisan. Iya sudah selesai, itu sudah selesai, itu Kenapa sudah Anda selesai. mengikuti itu? Itu sudah selesai. Pertanyaannya. Pertanyaan saya kepada saudara, Bukan belum kalian selesai, itu. dengar, Kamu pertanyakan di mana perintah Allah dengar. Di mana, Kamu di mana? ikut siapa? Kamu ikut siapa menyembah batu sakar? Jawab. Kamu lari kemana-mana kau bicara. Loh, ini kan pertanyaan saya. Ya saya kan sudah jawab. Dan Bukan, bahkan kau kau bicara mengatakan babi, kamu juga nggak bicara orang tentang Quraisy, orang-orang itu haram Quraisy loh. menolak agama Islam. Udah, kau sendiri yang menjawab itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kau contohi siapa menyembah batu sakar? Jawab. Ya wajar kalau mereka menolak cuma karena itu sesembahan Saya mereka. ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Kamu Kristen menyembah batu sakar itu ikut siapa? Jawab. Jawab itu, Selesai jawab, kan jawab. pertanyaan. Jangan kemana-mana. Nggak bisa kau jawab. Kenapa kalian Jawab dulu. mencuri Tidak bisa cara kau penyembah jawab. pagang atau dewa Tidak dari bisa agama? kau jawab. Tidak bisa, nggak bisa kau jawab. Silakan Dinda Jibril. Aduh. Kau jawab Silakan Injil. Dinda. Jangan kemana-mana kau lari kolongor. Izin nabok 2 menit aja bang. Iya, silakan. Jadi kalau memang mengelilingi Ka'bah itu pagan ya katanya. Kita lihat nih. Kalau kamu tahu Yahudi punya bait El namanya. Ini dihancurkan di Saya tahun tanya 70. itu, Iya sebentar. Nenek Yuh, moyang sebentar. Muhammad, loh, jangan lari ke sana. Iya sebentar. Mau lari ke sana ke Yahudi. Ini punya bait El. Mereka punya bait El. Kita baca kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka nih. Kitab ibadah mereka ada di Misnah Sukah nomor 5. Kita translate ya. Mereka ngapain sih kalau punya bait El? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Pagan ini berarti. Pagan Quraisy nih berarti. Yahudi. Pagan ini berarti. Ayo kok kena kok. Berarti Yesus pagan ya? Pagan Quraisy. Keliling misbah 7 kali. Pak, yang pertanyaan saya ini sesembah Quraisy itu kan penyembah dewa. Oh, berarti ini pagan juga. Yesus pagan juga. Siap. Berarti Yahudi itu pagan juga ya? Tuhan kau pagan berarti ya? Kita fokus kepada Quraisy. Oh, kena kau. Kena kolongor. Disambung bang, disambung. Tadi kutanya dulu samamu, kutanya lagi nih. Nah, selesaikan dulu. Kenapa mengikuti budaya itu kok? Kutanya dulu samamu. Tadi kau mengatakan dengan data yang kau baca, orang-orang Quraisy mengikuti nenek moyang mereka, betul? Memang itulah suku Quraisy penyembah pagang mengelilingi Ka'bah itu bang dengan telanjang. Mengelilingi dengan menyembah pagan itu berbeda. Yang saya tanya kamu ini mengelilingi kan? Ya, Kutanya aku samamu. tanya budaya mereka ini Orang kenapa Quraisy. kalian ikuti? Aduh. Orang-orang Quraisy mengikuti tradisi nenek moyang mereka, betul? Ya, memang itu sesembahan mereka toh. Sesembahan mana ada orang Yahudi menyembah, orang Quraisy menyembah Ka'bah, Bahlul. Siapa yang bilang kau menyembah tapi mengelilingi Ka'bah itu lambai turun dengan bernyanyi. Iya, kalau mengelilingi tadi kan sudah ditunjukkan data. Iya, kenapa kalian Kakangku. mengikuti itu cuma itu yang aku Karena tanya. nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama. Makanya saya bertanya, adakah nabi-nabi terdahulu menyembah batu sakar? Berarti kalian tiru itu. Lah, itu perintah dalam kitab suci kami, dalam kitab dalam Coba agama di mana kami. perintah suruh mengelilingi Ka'bah itu? Di mana? Sekarang ketika kami Coba menemukan buktikan dulu mana Anda, perintahnya. sabar dulu kau. Ketika kami kemudian menemukan bahwa kalian menyembah batu sakar, kalian ikut siapa? Itu loh Di pertanyaannya. mana tadi dalilnya bahwa Allah itu diperintahkan untuk mengelilingi Ka'bah? Silakan. Astaghfirullahalazim ya Allah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa itu? Ayat
ayat 29. Jangan ngarang lo ya, jangan ngarang lo. Saya bukan Kristen, Bang. Saya Muslim. Gak mungkin saya ngarang karena saya Muslim. Oke? Coba Dikatakan kasih tahu begini kepada dalam jemaatmu. dengar. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada dalam badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Ada perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29. Sekarang saya balik nanya, di mana nabi-nabi Yahudi atau orang Yahudi menyembah batu zakar manusia? Jawab. Jawab. Berarti pemilih Mekah itu Allah ya. Nah, itu kan, coba tengoklah ini. Inilah kalau penyembah setan, tidak mau ditanya, nggak mau dibongkar. Kalau sembahnya itu setan. Pertanyaan saya, dari tadi kau hanya membahas Islam saja. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Sekarang pertanyaan saya, ditunjukkan data tadi di Mazmur 118 nomor 25, Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang Yahudi kelilingi Baitullah, Baitel, mereka keliling. Sekarang Kristen beda. Kristen menyembah batu sakar berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya dengarkan. Sebelum Anda kutendang ke bawah ya. Kalau kau tidak jawab ini, kau kutendang, kupijak, kuludai, kutampar, kuberaki mulutmu. Dengarkan. Di mana Kristen dapat contoh menyembah batu sakar? Jawab. Oh, jawab itu. Jangan ngasih mau nanya aja kau dari tadi saya jawab semua pertanyaan kau. Jawab kau. Jawab. Quraisy nomor 3 ini. Satu, Mana di situ? Maka turun kau. 3, 4, mampus kau kan? Kau permalukan dirimu. Kamu merasa dirimu bisa menghancurkan Islam dengan bertanya. Tapi kau tidak ada pertahanan. Kalau saya jelas, Anda mengatakan mengelilingi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Mazmur 118 25 yang tadi, Mazmur 26 nomor 6. Kau dihantam sama Bible. Ternyata orang Yahudi pun mengelilingi rumah ibadah mereka. Kau tanya di mana dalilnya? Di Al-Quran Al-Hajj 29, perintah mengelilingi. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan berkeliling tawaf di rumah Baitullah. Ada pertahanan kuat. Nah, kamu menyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaannya, kamu mengikuti contoh siapa menyembah batu zakar? Ada yang disebut Krishna kan? Nah, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Sai Baba, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Fir'aun, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Horus, itu yang kau contoh. Ada yang menyembah Atis, itu yang kau contoh. Kenapa pula kau tidak mau jawab? Ayo. Tidak bisa kau menghancurkan Islam dengan ilmu seperti itu, nggak bisa. Islam itu terlalu kuat untuk kau hancurkan. Iblis berkongkol-kongkol dengan kamu untuk menghancurkan Islam, tak sanggup. Nah, sekarang pertahananmu apa ketika saya tanya gitu? Apa pertahananmu? Lari ke orang Quraisy. Kenapa orang Kristen menyembah batu zakar manusia? Lari ke Quraisy. Tak bisa kalian bertahan, tak bisa kalian menjawab. Karena ada jawabannya. Kenapa kalian menyembah batu sakar? Karena kami pagan. Udah selesai. Itu aja jawabannya. Karena tak ada yang lain. Mana buktinya kau menyembah Yesus? Tuhanmu Yesus, kau ke gereja nyembah Yesus. Mana buktinya Yesus itu punya batu zakar? Lukas 2 nomor 21. Ini mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Tuhannya Kristen punya batu zakar. Sakit hati kau kan? Kau yang cari, kau yang minta. Dari awal kau masuk, kau tunjukkan batu Hajar Aswad. Kau pikir itu Tuhan kami. Sakit hati kau kan? Datang nanti si Dosma, pengejar, laporkan.
Orang lagi tablik menyambut bulan suci Ramadan dibilang demo. Nah itulah kau. Otak bocor. Makanya kurangi makan babi sehingga tabiatmu jangan seperti tabiat babi gitu loh. Astagfirullahaladzim. Babi. Kutanya dulu nih, Bang Blender, kutanya dulu kamu, saudaraku. Bang. Jawab dengan jujur, singkat, padat. Ya. Kalau orang makan jagung, mulutnya bau? Enggak. Bau jagung. Ya, bau Pasti. jagung ya. Ya. Ya kan? Ya, Kalau benar. orang makan duren, mulutnya bau? Bau duren. Bau duren. Orang makan mangga, mulutnya bau? Bau mangga. Kalau orang makan babi, mulutnya bau? Bau babi celeng. Kalau orang makan anjing, mulutnya bau? Anjing. Bau anjing. Bleh, mau muntah, aku lagi puasa padahal. Bleh. Lanjut. Saya tadarus dulu. Mukanya pun juga sama Bang, lama-lama ngikut Bang mukanya. Bang. Kalau itu aku angkat tangan. Itu aku angkat Mukanya tangan. pun sama, yang Bang. saya tahu orang yang makan botol parfum mulutnya bau parfum itu aja. Orang yang menelan knalpot motor Mio mulutnya bau asap knalpot. Orang yang makan babi mulutnya bau babi, itu aja aku tahu. Oh iya. Memang kebanyakan gitu Bang, mukanya juga kayak gitu mukanya, wajahnya udah. Kalau itu aku lepas tangan itu. Kalau itu aku lepas tangan. Yang saya tahu orang makan babi mulutnya tidak mungkin bau ayam, pasti mau bau babi. 2025 Bang, 2025 sekarang ikut Bang, wajahnya juga ikut kayak babi. 2025 Bang. Kalau itu aku angkat tangan. Aku nggak mau kalau itu. Karena kawanku kemarin juga keinjak motor mukanya jadi peta. Iya betul. Iya. Allah, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini berlaku hanya untuk teman-teman, karena tadi dia menuduh kita menyembah batu, menuduh kita kemudian ikut berhala, dan seterusnya. Kita kasih data, mereka kita, ya itulah akibatnya. Makanya Al-Quran mengatakan wa makru wa makrallahu wallahu khairul makirin. Mereka diterbalas kemudian kejahatannya sendiri. Demikian, silakan Inilah teman-teman. Ini kesempatan